Ya, baik. Jadi kalau dilihat-lihat tadi senyum-senyum, rata-rata soalnya isi ya. Ya, kita sudah punya data info siapa yang berhasil lolos ke babak berikutnya. Namun sebelum kita umumkan, kita akan bahas dulu soal-soalnya bersama para panelis. Untuk Dr. Beni, Dr. Haryadi, dan Dr. Budi Aryo Tejo dapat menggunakan annotate ya dok untuk em, menjelaskan jawabannya nanti. Baik, tim IT mungkin dapat ditampilkan bahasan soalnya nomor satu. Eh, ya, karena ini nomor satu, kita persilakan Dr. Beni Hartono, karena yang paling senior, senior elektrofisiologis dari Jakarta. Silahkan dok. Iya, terima kasih Dr. Elis. Eh, Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi pada pagi yang berbahagia ini kita akan bahas ya soal-soal ECG Championship pada pagi ini. Kita lihat nih soal pertama, seorang laki-laki 45 tahun dengan palpitasi. Kalau kita lihat EKG-nya memang ini ada delta wave ya. Dan untuk menentukan lokasi, mungkin kita bisa lihat dulu dari EKG di precordial lead-nya. Ini kalau kita lihat bahwa V1-nya itu kayak isoelektrik dan V2-nya langsung positif sampai ke V6 delta wave-nya. Nah, ini bisa digambar. Ya, oke. Ya, ini terus dan dari sini kita bisa lihat breakout pattern-nya di daerah septal ya, di daerah septal. Nah, apakah ini di daerah right atau left septal kalau kita lihat dari lead satunya itu positif juga, kemungkinan dari kanan ya. Dan apakah di anterior atau di posterior septal kalau kita lihat lead 2 3 APF-nya ini cenderung negatif. Jadi ini kemungkinan aksesoris pathway-nya di daerah posteroseptal, mungkin right posteroseptal. Ya. Jadi Ya, jawabannya yang C kali ya. baik. Untuk dari Dr. Haryadi dan Dr. Tejo, apa ada komen dok? Oh ya, tidak ada dok, seperti Ya, yang baik. dijabarkan Mas Beni itu. Ya, jadi ternyata Dr. Beni yang menjawab posteroseptal 50% yang benar. 50%. Ya, masih Yang setengah lainnya ya dok. jawab apa Yang tuh? lainnya Yang terbanyak left posterior. left posterior. Ya, Ya, left posterior. Tapi kalau kita lihat lead satunya ini positif kemungkinan dari kanan karena lead satu dari kanan ke kiri. jadi kuncinya di V1 dan lead 1 ya dok. Iya, oke. Ya, berarti kita lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2, Dr. Haryadi silakan dok. Ya, terima kasih Dokter Alis. Ya, jadi kalau kita lihat 22 tahun perempuan dengan laki-laki dengan berdebar-debar ya, jadi masih muda, jadi kemungkinan iskemiknya tidak atau sangat kecil. Kemudian kita lihat ini reguler monomorfik ya dengan QRS lebar dengan kita akan berpikir ini apakah suatu VT atau DD-nya SPT dengan yang lainnya gitu. Apakah dengan aberrance ataupun dengan preeksitasi. Nah, kemudian kalau kita lihat kita cari nih apakah ada yang paling simpel AV disosiasi. Jadi kalau kita lihat di V1 paling jelas akan terlihat di bit kedua itu ada P setelahnya, terus beberapa kali di bit kelima juga P. Jadi ini memang jarak P dengan P-nya cenderung hampir sama. Jadi memang ini suatu disosiasi. Kita nggak bisa melihat fusion bit di sini ya. Jadi memang kita yakin ini suatu idiopatik ventricular tachycardia yang monomorfik dan reguler. Tapi dari mana sisinya? Kalau kita lihat
Dia berbentuk L, di V1 LBBB dan V2 dengan transisi di V3 dan V4. Jadi suatu right ventricle origin dengan aksis yang di 23 AVF positif ya. Jadi suatu right ventricle whole flow tract VT ya. Mungkin ada tambahan lain dari Mas Benny atau dari dokter. Silakan dokter Alis. Di Baik jawabannya yang B. ya, jawabannya B dan yang berhasil menjawab benar juga 50%. Dari Dokter Beni ada komen dok dan Dokter Tejo untuk membedakan PT dan White Complex SVT. Ya, saya rasa sih penjelasan Dr. Haryadi sudah cukup jelas ya bahwa memang terdapat disosiasi AV pada pasien ini dan kalau morfologinya memang LBBB dengan inferior axis memang kita lebih curiga ke right ventricular. Baik, kalau begitu kita bisa lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 kami minta tolong Dokter Budi Aryo Tejo karena jawaban yang benar hanya sekitar 26% dari peserta. Silakan dok. Iya, terima kasih Dokter Elis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mungkin ini mirip dengan soal yang kedua ya, apa namanya, untuk outflow track VT atau PVC. Jadi kalau kita menemukan PVC, mungkin kita bedakan dulu apakah ini outflow track atau non outflow track. Nah, itu kita bisa lihat dari aksisnya dengan kita melihat di 23 AVF-nya. Kalau misalnya dominan positif di 23 AVF, kemungkinan adalah ini sumbernya dari outflow tract. Ya, kemudian kita bedakan apakah ini dari sisi kanan atau sisi kiri. Ya, jadi kalau misalnya dari kanan atau RVOT itu kita akan mendapatkan transisi yang late. Jadi perubahan antara R dan S-nya itu biasanya lebih dari V2. Jadi seperti soal yang sebelumnya tadi transisinya antara V3 atau V4 ya. Jadi memang itu lebih ke arah RVOT. Nah, kalau kita lihat soal ini, itu kita dapatkan gambaran transisi yang kurang dari V2. Jadi kita lihat gelombang R yang cukup tinggi di V1 dan V2. Jadi kemungkinan bukan dari suatu RVOT ya. Nah, kalau bukan RVOT kemungkinannya ya sebelah kiri, yaitu ada RCC, LCC, atau AMC. Jadi pada prinsipnya semakin ke kanan posisinya, maka kita akan mendapatkan gelombang kita bisa melihat di V1 dan lead satunya ya. Jadi kalau untuk semakin ke kanan sumbernya, maka kita akan mendapatkan gelombang S yang semakin dalam dan gelombang R yang semakin kecil. Nah, semakin ke kiri, kita sebaliknya kita mendapatkan gelombang R yang semakin tinggi di V1 karena depolarisasi kan berarti mendekati V1, lebih banyak yang mendekati V1 ya. Sehingga R-nya akan lebih dominan di situ. Nah, kalau kita lihat di V1 pada kasus ini kan R-nya cukup tinggi tuh. S-nya tidak terlalu dalam. Jadi ya kemungkinan besar sih ini posisinya ada di sebelah kiri sekali ya. Jadi saya sih lebih condong ini suatu LCC, LCC PVC ya. Mungkin dari saya itu Dokter Elis. Apakah ada tambahan? Baik. Ya, makasih dok. Jadi untuk jawaban LCC, eh, jawaban terbanyak di soal ini AMC. Mungkin Dokter Beni dapat memberikan saran bagaimana membedakan ini AMC atau LCC dok. Itu Dokter Haryadi. Bang Ben dulu lah tuh. Ya, tadi sudah dijelaskan memang bahwa ini memang lebih ke arah kiri ya kalau kita lihat lead satunya itu lebih negatif ya. Eh, Kemudian V1 kita lihat memang positifnya mulai dari V1 ya. Dan
Kalau dia eh, AMC, AMC, kemungkinan dia lebih right bundle branch block ya. Kalau ini masih left bundle branch block karena AMC itu lebih ke kiri lagi. Jadi eh, tentu morfologi di V1-nya lebih ke right bundle branch block. Itu Baik. aja tambahan dari saya. Ya, Ya, terima kasih setuju. dok. Ya, kita lanjut ke nomor 4 ya dok. Baik, untuk nomor 4, Dokter Beni silakan dok. Dan jawaban benar sama dok, sekitar 50% peserta aja dok. 50% ya. Ya, jadi mungkin kalau pada kasus ini kita lihat ada usia 50 tahun wanita dengan singkup, dengan diarrhea dan nausea dan vomiting. Mungkin ini penting ya. Jadi pada pasien-pasien seperti ini biasa terjadi dehidrasi dan imbalance elektrolit ya. Apakah hipokalemia, hipomagnesemia, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari EKG-nya pada pasien ini adalah terjadinya polimorfik PT ya di sebelah anotitnya bisa. Nah, ini polimorfik. Ini kelihatan nggak ya? Polimorfik PT. Kelihatan dok. Tapi kalau kita lihat ini diinduksi ini dari ini sinus beat, kemudian ada VPC yang coupling intervalnya uh, short, kemudian long, compensatory sinus rhythmnya, dan short VPC yang menginduce namanya polymorphic PT. Nah, pada pasien-pasien seperti ini, tentu kalau kita lihat ya mungkin kita harus koreksi ya elektrolitnya. Bisa kita berikan juga pada pasien-pasien dengan polymorphic VT atau torsat ini kita bisa berikan NGSO4 dan kita bisa mengkoreksi dengan temporary pacing ya untuk mengkoreksi bradycardia induced polymorphic VT-nya karena bradycardia induced VPC yang long short ini bisa menginduce polymorphic VT. Dan memang kita paling tidak setuju untuk diberikan amiodaron pada pasien seperti ini, karena pasien seperti ini pemberian amiodaron justru bisa menginduksi terjadinya VT, terutama pada pasien-pasien kalau yang udah ada long QT. Ya. Jadi pilihannya C ini pada pasien amiodaron IV. Baik dok, yang dihindari ya dok, karena Ya, memang untuk yang jaga di IGD pilihan kita tidak banyak untuk aritmia ya dok. iya. Untuk dokter Tejo atau dokter Har ada tambahan dok? Kalau Ya, tidak ada nggak kita, ada dokter Arif. ya dok, kita lanjut ke nomor 5. Nah, untuk nomor 5 silakan dokter Haryadi, jawaban benar hanya sekitar 30% peserta dok. Ya, ini memang agak ini ya, karena memang nyata jelas di depan kita adanya ventricular asystole ya. Jadi tentu berpikirnya pasti pacemaker yang paling banyak gitu. Tapi kalau kata clue-nya ya, kalau kali ke definisi singkup dan tata laksana kan selalu ada 3 ya. Vagal, refleks vagal atau situasional, kemudian ortostatik ya, kemudian cardiac problem baik rhythm maupun cardiac structure. Jadi kalau rhythm kelihatannya seperti itu, jadi ya pasti urgent pacemaker implantation jadinya. Nah, tapi kalau kita ini laki-laki 23 tahun, abdominal pain recurrent. Jadi ini kenapa dia ada kata-kata abdominal pain recurrent? Jadi ya terutama kita ketahui kalau sinkop yang disebabkan vagal ya atau nyeri tadi menyebabkan cardio inhibitory response berupa asistol ya yang disertai dengan asistol yang dominan. Jadi kita harus reassure lagi, apa istilahnya menilai kembali dari assure bahwa ini merupakan suatu kondisi yang disebabkan vagal atau tidak. Karena 40-an% kalau dipasang pacemaker akan berulang dia selama abdominal pain-nya tidak di treat gitu dengan benar.
Jadi saya cenderung menilai kembali apakah memastikan kondisi ini karena vagalnya atau tidak. Ada tambahan yang lain silakan dokter. Ya dok, jadi jawaban yang hampir sama banyaknya pacemaker dan cardioneural ablation. Mungkin dokter Beni atau dokter Tejo mau menjelaskan sedikit apa cardioneural ablation itu dok? Ya, Dokter Tejo mungkin. Dokter Tejo. Iya, jadi mungkin cardioverter ablation itu memang relatif baru ya dok. Jadi pendekatannya adalah kita mengendalikan sistem saraf simpatis dan parasimpatis yang berlebihan gitu dengan kita mengablasi saraf yang mempengaruhi jantung ini. Jadi biasanya pada kasus-kasus yang memang tidak respon dengan apa namanya medikamentosa sangat sangat tonusnya itu sangat tinggi sistem saraf simpatisnya ini kita bisa pertimbangkan untuk mengablasi plexus plexus ganglionis di LA terutama ya di mana itu landing zone dari si nervus vagusnya. Cuma memang kalau kasus seperti ini dengan pemicu yang jelas ini kan memang clue-nya ada di soalnya sebetulnya ya. Jadi memang dicetuskan dengan pain, di mana pain itu biasa akan mengaktifkan nervus vagus. Dan kalau kita lihat stripnya itu ya, memang kita lihat ada perlambatan gradual dari sinus node-nya nih, apa firing rate dari SA node-nya nih. Jadi kalau kita lihat ada kotak biru-biru itu ya, yang pertama tuh pendek, jarak P ke P-nya, terus kemudian makin panjang, sampai kemudian ada blok dari AV-nya ya. Memang ini mungkin karakteristik untuk suatu vagal mediated bradikardi ya. Jadi ya kalau tidak lihat soalnya sih mungkin kita bisa pertimbangkan yang lain baik itu pacemaker atau CNE ya. Tapi kalau misalnya untuk lihat kasusnya, lihat soalnya sih ya kita mungkin cukup reassure aja untuk pasien tersebut ya. Terima kasih dok. Dokter Beni, ada tambahan dok? Ya, saya rasa sih cukup ya. Jadi memang ini adalah vagal mediated eh, bradycardia. Kita lihat memang kalau baseline pasien ini kan normal tuh. eh, PR intervalnya normal. Tiba-tiba begitu pain mungkin vagal mediated. Jadi dia perlahan-lahan slowing dari SA node dan jadi AV block. Ini gambarnya bagus sekali nih. Dan setelah itu dia balik lagi. Jadi mungkin nggak ada kelainan struktural pada pasien ini, tapi memang karena pengaruh dari vagal yang pada pasien-pasien muda bisa terjadi seperti ini. Karena nyerinya ya dok. Iya, Baik dok. Terima kasih. Kita lanjut ke nomor 6. Untuk nomor 6, silakan dokter Tejo. Ya, terima kasih Dokter Elis. Jadi kasus ini wanita 80 tahun sudah dilakukan ablasi AF ya, tapi kemudian datang dengan palpitasi. Nah, kalau kita lihat memang takikardia lihat ini tidak reguler ya, jadi sedikit slightly irregular. Nah, kalau kita lihat irregular takikardi, ya pikiran pertama adalah suatu akselerasi. Kita lagi pada pasien ini kita tidak melihatnya relatif, tapi kita malah adanya gelombang P yang masih cukup organized nih. Kalau kita lihat terutama di V1 ya, V1 itu kita lihat ada gelombang P yang lebih banyak dibandingkan QRS-nya gitu. Jadi ya mungkin untuk pilihan atrial fibrillasinya ini kita bisa singkirkan. Tinggal apakah ini suatu takikardi atau atrial takikardi. Nah, kalau untuk sinus takikardi biasanya rate-nya itu tidak terlalu cepat.
Ya, biasanya kan paling 150 gitu. Tapi kalau kita lihat yang dari EKG ini jarak P ke P-nya itu sangat dekat ya. Jadi akan less likely suatu sinus takikardia dengan oh ya, kalau mobil tipe satu itu berarti PR intervalnya kan makin lama makin panjang ya. Ini tapi kalau kita lihat di pola yang di V1 itu tidak sesuai ya. Kemudian ya pilihannya tinggal adalah takikardi atau multivokal adalah takikardi. Nah, kalau multivokal adalah takikardi, kita akan mendapatkan morfologi gelombang P yang beragam ya, sesuai dengan fokus adalah takikardinya. Jadi biasanya lebih dari 3 morfologi gelombang P. Tapi kalau kita lihat di V1 itu kurang lebih sama morfologi gelombang P-nya ya. Jadi menurut saya ini adalah suatu atrial takikardi tapi dengan Wenkebach conduction dan komplit RBBP. Ya, mungkin itu Dokter Elis. Ya, Dokter Beni dan Dokter Haryadi ada komen dok di nomor Pas 6 ini? dok. Ya, jadi Baik, pasien ini kan post AF ablasi ya. Post AF ablasi itu seringkali terjadi rekarensi karena atrial takikardia ya. Atrial takikardia baik dia microentrant ataupun daerah vokal atrial takikardia. Jadi kalau kita lihat di P1 tadi udah dijelaskan memang terjadi, kalau kita lihat gambarnya ini ya, P dan ada Wenkebach memang ya conduction. Jadi memang kalau kita nebak ya harus ke AT-nya dulu dengan Wenkebach conduction. Ya, itu aja sih tambahan saya. Terima kasih dok. Jadi jawaban yang benar terbanyak memang B, tapi 60% yang kemudian jawaban kedua terbuat Pak. Ya, baiklah, kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7, silakan Dokter Beni. Nah, nomor 7 ini banyak yang menjawab benar dok, 80%. Karena clue-nya juga lengkap ya dok. Iya, jadi ini mungkin singkat aja bahwa kalau kita lihat memang eh, terdapat QRS yang aksisnya berbeda ya, satu ke bawah, satu ke atas ya. Ini adalah ciri khas dari bidirectional VT ya. Selain karena CPVT, bisa juga kalau digoxin toxicity. Biasanya sih eh, kalau pasien 17 tahun sih jarang minum digoxin ya. Ini timbul saat exercise. Jadi memang CPVT dengan bidirectional VT ini yang lebih tepat ya pada pasiennya. Itu aja mungkin dari saya. Ya, Dokter Tejo dan Dokter Haryadi. Ya memang clue-nya karena usia 17 tahun ya. Terus ini kan sebenarnya pada saat eh, dia masih mulai aktif si anak ini kan kelainan-kelainan yang menjelaskan masalah di ryanodin reseptor ya. Jadi bawaan yang akan muncul aktif pada saat si anak mulai aktif gitu. Jadi mulailah sinkop itu terjadi di usia-usia remaja awal. Gitu. Itu clue yang baik itu. Terima kasih. Siap. Jadi kita lanjut ke nomor 8. Case nomor 8 selanjutnya. Case nomor 8, Dokter Haryadi lagi ya dok. Oh ya, ya jadi ini kata kuncinya memang ada 79 tahun laki-laki dengan dual chamber pacemaker. Kemudian terlihat pada saat pull up kita melihat adanya ventricular pacing ya dengan spike yang jelas kita lihat, tetapi di atrialnya tidak jelas apakah ada pacing ataupun respon yang tepat dengan dual chamber tadi. Tapi pada saat kita lihat di V1, nah di V1 ini tidak ada sama sekali yang terlihat malah ada atrial fibrilasi. Jadi
model dari double chamber pacemaker, dual chamber pacemaker, kita akan membuat automatic mode switching ya. Karena kalau suatu saat pasien-pasien yang muncul atrial fibrilasinya, dia akan berubah ke automatic mode switching, sehingga ventricular pacing-nya yang akan bekerja dan tidak merespon terhadap atrial yang rate yang banyak tadi. Nah, biasanya dual chamber pacemaker ini terpasang pada pasien dengan total AV block atau SND, tetapi ini kemungkinan pasien yang usia tua dengan sick sinus syndrome yang bisa muncul dengan tampilan SND dan atrial fibrilasinya. Jadi ini cenderung development dari atrial fibrilasi dengan automatic mode switching. Itu ada tambahan dari Bang Ben atau Dr. Tejo? Jawaban terbanyak 50% option C ya, tapi yang juga agak banyak menjawab PMT. Ini suatu PMT. Ada tambahan dari Dr. Beni atau Dr. Tejo? Tidak ada, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 9. Buat Dr. Budi Aryo Tejo, silakan dok. Ya, terima kasih Dr. Elis. Jadi ini recurrent palpitation dilakukan ventricular pacing di RV apex dan RV inflow. Pacing cycle length-nya sama. Oke, jadi kalau ini mestinya dilakukan pada saat takikardi ya. Jadi kalau kita lakukan RV pacing, kita mau melihat apakah kita bisa mengentrain takikardi tersebut. Jadi kalau apa namanya kita bisa mengentrain, kita akan melihat pengaruh pacing itu di his dan di atriumnya. Jadi kita melihat apakah ada retrograde conduction yang bisa mempengaruhi takikardinya. Nah, kalau pada atrial takikardi, di mana kita tahu kan sirkuitnya ada di atrium ya. Jadi apabila kita lakukan entrain di ventricle, maka kita tidak bisa mempengaruhi takikardi tersebut. Jadi takikardinya akan tetap dengan lajunya sendiri. Jadi jarak A ke A-nya mestinya sih tidak terpengaruh dengan pacingnya ya. Nah kemudian kalau kita lihat di sini sepertinya sih signal A-nya itu mengikuti pacingnya ya. Nah, jadi kemungkinannya adalah suatu reentry. Jadi bisa itu melewati accessory pathway atau melewati AV node. Nah, untuk membedakannya ya kita lihat sequence atau jarak di his ke hisnya. Kalau misalnya RV pacing itu bisa mempengaruhi jarak his ke hisnya, ya mestinya itu melibatkan si AV node. Jadi mungkin itu suatu atipikal AVNRT atau tipikal AVNRT. Tapi kalau apa namanya jarak his ke hisnya tidak berubah, mestinya itu tidak melewatkan suatu AV node. Nah, kalau kita lihat di sini dengan pacing ini sih mestinya kalau memang betul rate-nya sama ya, sepertinya sih tidak melewati Avenue. Nah, tapi kalau kita lihat ada perubahan di jarak A ke A-nya seperti yang ditunjukkan di gambar itu. Kalau dilakukan di apikal itu jarak dari pacing ke gelombang A-nya itu kurang lebih 280 ya. Sementara kalau yang di base inflow pacingnya atau di base-nya itu 20-20. Jadi memang lebih lebih pendek ke A-nya. Jadi ya mungkin ini suatu accessory pathway karena dengan kita pacing di base artinya impuls untuk mencapai A itu menjadi lebih pendek jalurnya sehingga bisa memajukan si A-nya dibandingkan kalau kita letakkan di apex. Mungkin dari yang lain ada tambahan. Ini jawaban benar Jadi oleh jawabannya paling banyak apa nih dokter? paling banyak ini S-series pathway dok, sekitar 60%.
Yang 60%. jawaban kedua terbanyak atypical AVNRT, Dok. Mungkin dokter ada masukan, Dok, untuk Ya, kasus seperti ini. salah satu memang manuver yang bisa kita pakai untuk membedakan aksesoris pathway ataupun yang dependent AP node, ya kita merubah tempat pacing kita. Jadi kalau kita pacing di dekat daerah aksesoris pathway-nya, itu kita akan melihat respon VA yang lebih dekat karena eh, jalur conduction retrograde-nya itu akan langsung ke aksesoris pathway. Kalau kita lihat ini di HIS ya, meskipun Boleh di dianotate, Dok. CS-nya dia Bisa dianotate, Dok, kalau ya mau di anotate. CS-nya dia PA-nya agak lebar ya, tapi di HIS-nya ya sempit sini. Ya di sini juga. Tapi kalau kita pacing di apex karena conduction-nya lebih jauh, maka PA-nya yang kita lihat di daerah CS ini akan lebih panjang daripada yang kalau kita pace di daerah yang dekat dengan aksesoris pathway. Kemungkinan aksesoris pathway-nya kalau kita lihat dari ini mungkin dekat-dekat mungkin anteroseptum atau midseptum ya. Karena di posterior septum ya, panjang gitu. Kalau ini memang suatu aksesoris pathway, tapi ya kemungkinan ini bukan satu aksesoris pathway karena itu lebih dari 10 milisecond ya. Jadi kemungkinan ini aksesoris pathway. Demikian Dr. Elis. Ya, makasih, Dok. Kita lanjut ke nomor 10. Untuk nomor 10, jawaban yang benar sekitar 50%, Dok. Yang lain masih menjawab EVRT dan EVNRT dengan jumlah yang hampir sama. Silakan, Dokter Beni, Dok. Ya, jadi kalau kita lihat yang paling banyak jawabnya apa? Dok? 80, Dok. 80 ya. 50%. Oke. 50%. Ya. Yang kedua AVNRT. AVNRT, Tipikal. tipikal. Iya. Oke, jadi pertama saat takikardia kita bisa lakukan ventricle overdrive pacing ya. Jadi kita pacing di ventricle dan kita lihat responnya post pacingnya. Ya, jadi pada ini kita lihat PA, PA, PA dan post pacing terakhir ini P, ini A, terus ini A lagi, ya ini A, ini baru ke V lagi ya. Jadi post pacing responnya adalah PAAP. Nah, kalau PAAP ini memang kita lebih cenderung ke namanya atrial takikardia, sedangkan kalau AVNRT mungkin suatu reentry dia responnya VAP ya. Dan kalau kita lihat overdrive pacing pada bagian yang sebelah kanan, ini V-nya itu mungkin tidak tembus ke A ya, namun A-nya ini berjalan sendiri, tidak terpengaruh oleh pacing yang kita lakukan di ventricle. Nah, ini juga salah satu tanda bahwa A ini bukan dipengaruhi oleh P. Jadi ini berdiri sendiri dan makanya kita sebut dengan ada takikardi. Memang kita lihat jaraknya kok jauh ini, tapi kita lihat ini speednya 100 ya. Iya. Mungkin ini sama interval. Jadi saya lebih cenderung ke AT ini dari dua fenomena ini. Ya. Baik, terima kasih banyak, Dok, penjelasannya, Dokter Heriadi atau Dokter Tejo. Ada yang mau disampaikan, Dok? Ya, tentu manuver-manuver diagnostik lainnya masih ada dan bisa digunakan dalam kasus CP study ya untuk menentukan diagnostik. Tapi yang dijelaskan oleh Mas B mau kita pahami ini peneliti ya. Ya, ya. Jadi terima kasih banyak Dokter Beni, Dokter Haryadi, dan Dokter Tejo untuk pembahasan soal-soal dan insight-nya untuk soal-soal hari ini.
Nah, kita akan sampai di pengumuman pemenang babak kualifikasi yang ditampilkan studio pemenang kita pada hari ini yang akan melaju ke babak selanjutnya. Ya, selamat The Bel Hasan Epsilon Critical Ismus Pakar B dan Unsrat B. Sampai ketemu di semifinal bulan Agustus nanti.